Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Meskipun di luar hujan tapi pada semangat nih ya untuk hari ini mendengarkan sedikit mungkin ya pemaparan dari kami Prodia mengenai demam gitu. Ini juga memang kita kenapa membahas mengenai demam ya karena memang kan demam itu sangat familiar seperti yang tadi Ibu Yulia katakan bahwa semua penyakit itu terkadang gejalanya salah satunya demam gitu ya. Jadi kita perlu tahu juga nih gitu ya. Kenapa sih demam harus kita waspadai gitu dan terkait dengan penyakit apa saja sih demam itu. Nah sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Karina Restu Fitriana sebagai Kepala Cabang Prodia Tasikmalaya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, mungkin baru pertama juga ya ketemu dengan saya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Ibu Yulia dan Pak Alfran ya yang sudah membolehkan kami mungkin dari perwakilan GKI juga untuk bisa ikut dalam acara di hari Rabu ya Bu ya. Terima kasih banyak juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Nah untuk tema kali ini kita membahas mengapa demam perlu diwaspadai ya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk pada slide 1, kita harus mengenal dulu gitu. Apa yang dimaksud dengan demam? Nah mungkin saya juga ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu, kan demam tuh sangat umum gitu ya. Nah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu demam itu suatu penyakit atau gejala atau respon tubuh? Respon tubuh. Ada lagi mungkin sepakat semuanya? Karena ada beberapa juga yang mengatakan demam itu suatu penyakit gitu ya. Ada juga yang menyatakan demam itu sebagai respon tubuh gitu. Yang betul itu adalah demam sebagai suatu respon tubuh atau gejala ya atau reaksi yang ditunjukkan oleh tubuh kita ya ketika tubuh kita itu ada sesuatu gitu, ada something wrong gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, itu ditunjukkan dengan adanya demam yang muncul. Nah, di sini demam itu merupakan salah satu gejala atau respon yang dikeluarkan oleh tubuh kita ketika ada virus atau infeksi ya, infeksi virus maupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi demam itu bukan suatu penyakit ya Bapak Ibu semuanya ya. Demam itu adalah merupakan suatu reaksi tubuh kita ketika si sistem kekebalan tubuh kita itu sedang melawan sesuatu yang dari luar. Sesuatu yang dari luar itu salah satunya adalah infeksi dari virus maupun bakteri. Nah, kemudian biasanya demam ini ditandai dengan suhu tubuh yang meningkat. Kalau suhu tubuh normal kita kan biasanya 36, 37 ya kalau untuk yang normalnya. Tapi ketika dikatakan demam itu ketika suhu tubuh kita sudah mencapai 38 derajat Celcius. Gitu. Nah ini ada beberapa juga ya gejala umum pada demam dan ada beberapa gejala memang yang harus diwaspadai. Jadi memang demam itu umum penanda suatu penyakit. Tetapi ada yang memang kita biasa aja gitu meresponnya, tapi ada juga yang kita harus waspadai. Nah ini kalau untuk gejala demam yang umum, biasanya demamnya itu disertai dengan sakit kepala gitu ya. Kemudian keringat dingin, menggigil, kemudian dehidrasi, ada juga yang batuk sambil nyeri tenggorokan, sakit telinga kadang-kadang ya berdengung atau sakit nyeri di telinga, ada diare, muntah, nyeri otot, kemudian nafsunya juga turun ya nafsu makannya serta kelelahan. Nah ini memang gejala yang umum dari penyerta demam. Tapi biasanya gejala-gejala umum ini kan gak terlalu lama ya terjadinya gitu. Biasanya sehari ada demam beserta dengan gejala-gejala ini dibawa tidur, dibawa istirahat, besoknya seger lagi gitu, ada yang kayak gitu. Atau mungkin 1 hari 2 hari diistirahatkan, besoknya sehat lagi. Tetapi ada beberapa juga demam yang terus menerus gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak cukup 1, 2, 3 hari kita istirahat, kok nggak sembuh-sembuh gitu demamnya. Nah itu juga yang perlu kita waspadai gitu ya. Mungkin ada sesuatu gitu ya di tubuh kita yang menyebabkan kenapa nih demamnya tuh
masih terus ada gitu. Nah, yang perlu diwaspadai ketika demam itu, jika demamnya disertai dengan pertama ada leher yang kaku, kemudian kejang-kejang, kemudian mata juga sensitif gitu terhadap cahaya, jadi kayak ngelihat cahaya tuh sakit gitu ya. Kemudian ada muntah yang terus menerus, kemudian adanya bercak-bercak kemerahan pada kulit atau ruam. Kemudian disertai dengan sesak napas, kemudian cenderung ngantuk terus menerus, adanya nyeri tanpa kesakitan, serta tidak mau minum gitu ya. Jadi pahit gitu minum itu, dan frekuensi buang air kecilnya juga berkurang. Nah itu juga harus kita waspadai ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kenapa sih demam harus kita waspadai? Demam tertentu gitu ya, demam yang disertai dengan gejala tertentu yang memang harus kita waspadai gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan adanya beberapa gejala demam beserta dengan gejala-gejala ini, memang kita harus sedikit worry gitu ya, karena mungkin ini bukan demam biasa. Siapa tahu demam karena infeksi virus yang memang berbahaya atau bakteri yang memang berbahaya yang harus ditangani atau dikonsultasikan dengan dokter, seperti itu. Nah kemudian ini tadi kita melihat ada beberapa gejala ya dari demam. Nah sebenarnya penyebab dari demam-demam itu apa aja gitu. Ternyata demam itu kan tidak spesifik menunjukkan satu jenis penyakit ya Bapak Ibu ya. Demam itu adalah gejala umum dari beberapa jenis penyakit. Nah penyebab kenapa kita demam tuh sebenarnya ada beberapa faktor gitu. Salah satunya misalnya karena kita habis imunisasi. Biasanya kan anak kecil atau mungkin kita juga yang terakhir mungkin vaksin COVID ya. Yang terakhir kita booster gitu, rata-rata kan pada demam gitu ya. Nah imunisasi juga salah satu gejalanya itu adalah demam. Karena apa? Karena kan ada benda asing ya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah tubuh kita, bagaimana kita tahu tubuh kita merespon itu dengan adanya demam. Nah jadi penyebab demam juga salah satunya imunisasi, kemudian bisa juga karena adanya infeksi virus tadi ya, virus dan bakteri. Misalnya ada virus COVID, kemudian meningitis, tipes, disentri, cacar gitu ya, atau infeksi saluran kemih gitu. Nah kemudian di sini juga karena akibat gigitan nyamuk juga itu bisa, karena nyamuk demam berdarah, cikungunya, kemudian malaria itu juga salah satu gejala yang muncul di awalnya itu adalah demam. Nah kemudian di sini juga ternyata beberapa obat juga bisa menyebabkan demam. Itu salah satunya memang obat terkait dengan kejang dan tekanan darah tinggi. Tapi memang nggak semua obat sih, hanya obat-obat tertentu aja. Kemudian di sini juga berdiri terlalu lama di bawah sinar matahari juga bisa ya menyebabkan demam. Kemudian penyakit seperti artritis gitu ya. Kemudian hipertiroid gitu, kelenjar tiroid yang terlalu aktif juga biasanya bisa menyebabkan demam. Kemudian adanya penyakit kanker juga salah satunya seperti leukemia, kanker hati dan kanker paru juga bisa menyebabkan demam. Dan memang rata-rata ada beberapa demam yang unknown gitu, yang kita nggak tahu penyebabnya itu apa. Ya bisa jadi karena kelelahan aja gitu ya, kita capek, terus aktivitas di luar juga panas, mungkin di luar rumah itu bisa jadi menyebabkan demam di dalam tubuh kita gitu. Nah ini mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu atau keluarga ada yang merasakan gejala yang demam, kemudian tadi ya demamnya itu nggak turun-turun gitu, udah misalnya lebih dari 2 atau 3 hari itu kenapa ya di atas 38, apalagi kalau udah 40 derajat itu memang harus diwaspadai sekali gitu ya, karena udah demam tinggi. Jadi jika Bapak dan Ibu udah ada merasa demam, kemudian demamnya lama nggak turun-turun, udah dikasih obat penurun demam ataupun udah konsul ke dokter gitu ya, tapi kok nggak turun-turun. Nah memang ada beberapa cara kita untuk tahu gitu. Kita harus tahu dulu penyebab demamnya baru bisa mengobatinya. Karena kan demam
tadi ya, nggak spesifik hanya satu penyakit. Jadi obatnya juga kita nggak bisa apa ya, nggak bisa coba-coba gitu. Karena kan demam itu gejala yang umum gitu. Jadi di sini untuk mendiagnosisnya kenapa sih kita demam, itu salah satunya pertama dengan anamnesis atau wawancara medis, itu dengan dokter biasanya. Nanti dokter akan mewawancara Bapak dan Ibu, mungkin gejala-gejalanya apa, yang dirasanya seperti apa. Nanti dari gejala-gejala spesifik mungkin dokter bisa lebih tahu gitu ya. Oh mungkin ke arah penyakit A, B, C gitu. Nah kemudian di sini selain wawancara juga dokter mungkin akan memeriksa secara fisik ya. Karena ada beberapa demam juga yang misalnya ada benjolan gitu ya. Apakah ada benjolan di belakang telinga atau tidak gitu. Atau muncul ruam-ruam merah atau tidak gitu. Nah yang terakhir untuk lebih memantapkan lagi gitu ya diagnosis kenapa sih saya demam, itu bisa dengan pemeriksaan penunjang, salah satunya pemeriksaan laboratorium. Karena mungkin kalau gejalanya itu nggak spesifik ya, misalnya batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan gitu ya. Itu kan semua penyakit juga rata-rata seperti itu ya. Nah, tapi dengan pemeriksaan laboratorium itu bisa lebih spesifik lagi, bisa lebih akurat lagi Bapak sama Ibu demamnya tuh karena apa gitu. Karena virus, bakteri, atau mungkin karena penyebab lain. Nah, mungkin di sini maaf. Nah, ini mungkin di sini ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang sangat terkait erat ya dengan demam gitu. Mungkin yang paling umum atau paling banyak dimintakan diperiksakan itu adalah yang darah lengkap atau hematologi lengkap dan urin. Kalau hematologi lengkap itu pasti diminta sama dokter atau pasti diperiksakan untuk seseorang yang demam. Karena apa? Karena di sini bisa mengetahui jumlah komponen penyusun darah kita. Apakah jumlah sel darah merah kita normal, sel darah putih kita normal, trombositnya normal, Hb-nya normal gitu. Jadi yang dilihat adalah si penyusun darah. Karena ketika ada infeksi, biasanya si sel leukosit atau sel darah putih kita itu akan makin banyak kan gitu ya untuk menyerang si virus atau bakteri tadi. Atau mungkin ketika trombositnya turun, biasanya kan demam berdarah gitu kan. Nah ini biasanya paling umum gitu, pemeriksaan paling umum untuk gejala-gejala demam. Kemudian ada juga urin. Kalau pemeriksaan urin, menampung urin itu biasanya untuk tahu kandungan dan konsentrasi dari urin. Serta nanti kan dari hasilnya bisa lihat juga ya, ada tidaknya infeksi jamur atau mungkin infeksi bakteri yang bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Biasanya kalau ada infeksi itu biasanya suka miss gitu ya, kita tuh ya suka nggak kepikiran kenapa dari infeksi saluran kencing bisa jadi demam gitu. Karena ada infeksi jamur atau bakteri tadi ya di saluran kencing kita yang menyebabkan munculnya demam gitu. Nah kemudian kalau yang di sini nih Bapak Ibu, ini mungkin pemeriksaan yang ada di Prodia ya, panel demam di Prodia. Di mana di sini ada beberapa pemeriksaan lab yang memang bisa melihat penyakit yang disertai dengan gejala demam. Nah di sini misalnya ada HSCRP. HSCRP itu untuk melihat ada tidaknya peradangan di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ada radang di dalam tubuh kita, berarti kan itu menandakan ada sesuatu gitu ya di dalam darah kita, pembuluh darah kita. Kemudian untuk malaria di sini kita untuk tahu apakah demam kita itu disebabkan oleh virus malaria gitu atau nyamuk malaria, digigit oleh nyamuk malaria gitu ya yang membawa virus. Kemudian kalau untuk SGOT itu lebih melihat ke fungsi hati gitu ya, fungsi hati kita seperti apa. Untuk kultur gal itu untuk melihat yang tipes, terkait dengan tipes. Untuk salmonella tapi di kultur dibiakan gitu si virusnya ada tidak gitu. Kemudian kalau anti leptospira itu untuk melihat ada tidaknya infeksi virus leptospira. Biasanya itu tuh karena ada virus dari kotoran hewan biasanya ya, kayak tikus, anjing, kucing gitu yang membawa virus leptospira. Kemudian kalau salmonella tipi ini untuk yang gejala tifoid ya.
Kemudian kalau untuk dengue ini ada dua, ada yang IgG, IgM sama NS1. Mungkin ini Bapak Ibu juga udah lumayan familiar ya sama yang dengue ini untuk melihat si penyakit demam berdarah ya akibat si virus dengue itu. Kemudian tadi hematologi lengkap tadi ya untuk melihat susunan sel darah kita, urin juga tadi untuk melihat komponen urin dan juga bakteri jamurnya. Cikungunya juga di sini kita bisa melihat ada tidaknya infeksi akibat si nyamuk cikungunya itu ya. Rata-rata kan demam gitu gejalanya. Dan GPT juga di sini untuk fungsi hati juga. Tadi untuk enzim yang spesifik fungsi hati gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti saya ke depannya gitu ya akan lebih spesifik. Di sini kita membahas mengenai dengue, tifoid dan juga hepatitis. Nah, kalau untuk infeksi dengue sendiri seperti yang Bapak Ibu tahu ya, jadi dengue itu kan kayak demam berdarah ya. Demam berdarah itu diakibatkan karena kita digigit oleh nyamuk. Nyamuknya juga spesifik ya, namanya Aedes aegypti. Di mana dengan penyakit ini gejalanya itu biasanya panas badan yang disebabkan oleh virus tadi ya, virus dengue. Nah, ini mungkin gambaran gimana sih seseorang bisa terinfeksi virus dengue itu. Jadi awal mulanya memang dari nyamuk ya. Jadi kita tuh tertular dengue itu salah satu atau satu faktor itu karena nyamuk, gigitan nyamuk gitu. Jadi di sini diibaratkan ada seseorang yang sedang sakit dengue ya. Sedang sakit dengue, dia misalnya demam 4 sampai 7 hari di mana si virusnya tuh lagi banyak-banyaknya di tubuhnya. Tiba-tiba ada nyamuk Aedes gitu ya yang menggigit, kemudian nyamuk ini terbang dan menggigit seseorang yang sehat. Nah, biasanya di sini untuk waktu inkubasi dari setelah gigitan ke dia nanti muncul gejala itu biasanya 2 harian. 2 hari setelah digigit biasanya ya langsung ada gejala gitu. Nah, di sini dari sini anak ini mungkin akan muncul demam, muncul ruam-ruam seperti itu. Dan akhirnya sampai 7 hari itu biasanya kalau untuk yang demam biasa itu bisa langsung turun lagi. Nah, ini mungkin lebih jelasnya ya perjalanan penyakit demam berdarah itu. Nah, di sini seperti tadi ketika ada gigitan nyamuk ya dari si nyamuk Aedes ini biasanya itu 2 hari sebelum demam ya. 2 hari sebelum demam itu virus itu sedang memperbanyak diri gitu, sedang memperbanyak diri. Nah, di sini ketika sudah 2 hari digigit baru muncullah gejala ini, demam, kemudian mukanya tuh kayak memerah, ada nyeri-nyeri otot, kemudian ruam kulit gitu ya. Nah, di sini fase demamnya itu bisa demam tinggi gitu ya sampai 40 derajat gitu ya. Ini sampai 3 hari. Kemudian kalau misalnya dicek gitu ya, kita bisa cek dengan pemeriksaan lab misalnya NS1. NS1-nya positif, kemudian dari hasil hematologinya trombositnya juga kurang dari 100.000 gitu. Nah, ini adalah fase awal. Nah, ketika udah lebih dari 3 hari, kadang-kadang udah mulai turun demamnya gitu ya. Tapi kita di sini jangan terlalu senang gitu ya karena turun, karena kita nggak tahu nih apakah ini fase kritis atau fase penyembuhan. Karena kalau misalnya untuk kalau kita nggak pantau trombositnya di sini, itu bisa jadi ini adalah fase kritis gitu ya, di mana demamnya sudah turun, terlihat sehat gitu ya, taunya nanti meningkat lagi gitu. Kadang ada yang seperti itu. Makanya kenapa kalau yang kena demam berdarah tuh trombositnya harus setiap hari dicek seperti itu biar bisa tahu ya apakah fase kritisnya udah terlewatkan atau masih di fase kritis gitu ya. Di mana di fase kritis ini ada shock pendarahan, gangguan kesadaran, di mana di sini tuh harus betul-betul dirawat gitu si orang yang demam tersebut. Biasanya di hari keempat ya sampai ke-5. Nah, kalau misalnya dari awal dia belum dites lab, nah setelah hari ketiga ini misalnya di hari keempat, kelima dia bisa tes dengan yang IgM ya, anti dengue IgM. Nah, nanti bisa ketahuan apakah positif negatifnya, kemudian trombositnya dicek lagi. Nah, ketika fase penyembuhan itu biasanya kalau untuk yang demam dengue normal ya,
itu di 7 hari lebih gitu. Itu udah masuk ke fase penyembuhan, di mana ditandai juga dengan hasil trombosit yang makin meninggi gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah ini untuk perjalanan penyakit DBD itu. Nah kemudian kalau untuk pemeriksaan labnya yang bisa mendiagnosis atau mendeteksi ya apakah ada virus dengue itu, kita di sini ada panel Bapak Ibu, di mana panelnya itu lengkap ya. Kita melihat juga fungsi hatinya, apakah fungsi hatinya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ada SGT, SGPT, kemudian di sini ada 2 anti dengue IgG, IgM dan NS1. Dua-duanya sama untuk mendeteksi ada tidaknya infeksi virus dengue. Tapi bedanya kalau untuk yang dengue IgG, IgM itu biasanya baru terdeteksi di hari ketiga setelah demam, di hari ketiga selanjutnya gitu ya. Jadi baru bisa terdeteksi itu di hari ketiga selanjutnya. Tapi kalau untuk yang NS1 antigen itu kita bisa deteksi apakah ada infeksi virus itu dari mulai hari pertama demam. Jadi lebih dini lagi, jadi lebih awal lagi kita bisa tahu apakah kita terinfeksi dengue atau tidak. Itu ya mungkin perbedaannya antara NS1 antigen dan juga anti dengue dari hari muncul demam. Tapi kan kadang-kadang kita juga suka bingung ya Bapak Ibu ya, demam itu dari hari apa gitu, hari keberapa gitu ya. Nah jadi kenapa panel ini menyediakan dua-duanya, karena untuk lebih memastikan lagi gitu. Kalau yang di sini ternyata udah lebih dari 3 hari gitu kan, kita kadang-kadang suka nggak inget juga sih udah berapa hari gitu ya demamnya. Nanti bisa terdeteksinya di yang IgG, IgM seperti itu. Nah untuk hematologi lengkap tadi ya tetap diperiksakan untuk melihat trombositnya, sel darah merah, sel darah putihnya. Nah untuk informasi pemeriksaan, untuk pemeriksaan ini juga tidak perlu puasa, bisa diperiksakan kapan aja, tidak ada persiapan khusus dan diambil dari darah. Hasil di prodiatasik itu sekitar 2-3 jam. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan infeksi tifoid ya. Untuk infeksi tifoid ini merupakan penyakit yang disebabkan adanya infeksi bakteri Salmonella typhi gitu ya. Di mana bakteri Salmonella typhi itu ketika masuk ke dalam tubuh kita nanti dia akan diamnya itu di saluran pencernaan kita gitu. Di usus kita, di mana nanti kenapa dia bisa menginfeksi kita, karena kita memakan makanan atau minuman yang telah terkontaminasi dari bakteri Salmonella typhi gitu. Jadi makanannya nggak bersih gitu ya, atau minumannya nggak bersih gitu. Nah ini disebabkan karena tadi ya kurangnya menjaga kebersihan tangan gitu ya, makanya kenapa kita harus cuci tangan sebelum makan, sebelum minum. Kemudian atau kita mengkonsumsi makanan ya atau minuman ya yang dibersihkan dengan menggunakan air, di mana air itu sudah tercemar oleh bakteri Salmonella typhi. Jadi kenapa kita harus betul-betul higienis gitu ya dari tempat makannya, dari jenis makanannya, karena ini Salmonella typhi itu berbahaya juga gitu ya, karena dia bisa ada di air, bisa juga ada di makanan minuman yang kita makan. Nah biasanya untuk gejala demam tifoid ini munculnya 8-14 hari setelah terinfeksi oleh si bakteri ya. Jadi ciri-cirinya demamnya tinggi, ada diare karena tadi dia hinggapnya di saluran pencernaan kita, jadi dia akan mengganggu si kerja pencernaan kita, atau konstipasi, kemudian sakit kepala dan sakit perut biasanya itu yang umumnya. Nah di mana kalau ini tidak ditangani dengan baik dan dari awal dapat lebih buruk lagi dan nanti akan terjadi komplikasi gitu seperti pendarahan di internal atau pecahnya sistem pencernaan kita atau di usus kita gitu ya. Jadi kenapa si demam tifoid ini harus diwaspadai juga ya untuk yang demam karena tifoid. Nah untuk pemeriksaannya sendiri di Prodia kita juga ada panelnya, di mana kita tetap memeriksakan SGOT SGPT ya untuk fungsi hatinya, dan juga ini anti Salmonella typhi IgM, di mana untuk anti Salmonella typhi IgM ini dia bisa mendeteksi antibodi IgM, antibodi tubuh kita ya terhadap Salmonella typhi setelah 3-4 hari terjadinya demam gitu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang
aduh saya tipes atau bukan gitu ya. Bagusnya memang diperiksakan ketika setelah demam itu 3 sampai 4 hari gitu ya, untuk pemeriksaan anti salmonella TB IgM. Untuk informasi pemeriksaannya ini juga sama, tidak perlu puasa, bisa diperiksakan kapan aja. Kemudian pemeriksaannya dari darah dan hasilnya juga sama ya kayak tadi yang dengue 2 sampai 3 jam. Nah ini juga ada satu lagi mungkin informasi dari kita. Bapak Ibu juga mungkin pernah mendengar pemeriksaan Widal ya untuk yang tipes ya. Jadi kita ada pemeriksaan Widal dan juga anti salmonella TB. Sebenarnya untuk dua pemeriksaan ini sama gitu ya untuk melihat antibodi kita, tubuh kita terhadap bakteri salmonella TB. Cuman bedanya untuk Widal ini kurang sensitif gitu dibandingkan dengan yang anti salmonella TB IgM. Karena Widal itu ketika dibaca-baca lagi ya dari penelitian atau riset gitu ya, ternyata dia itu memberikan hasil negatif sampai 30% dari sampel biakan positif penyakit tipoid. Jadi negatif palsunya juga tinggi. Kemudian dia juga memberikan hasil positif pada pasien yang sebenarnya saat itu tidak terinfeksi bakterinya tapi pernah dulu terinfeksi gitu, atau yang sudah mengalami imunisasi penyakit tifoid gitu ya. Jadi ada kekurangannya dari si pemeriksaan Widal ini, makanya kenapa kita rekomendasikan kalau untuk tifoid itu kita periksa salmonella TB IgM aja gitu, karena itu lebih spesifik juga, lebih akurat dibandingkan dengan Widal. Nah kemudian yang terakhir ini terkait dengan hepatitis ya Bapak Ibu semua. Jadi hepatitis itu merupakan salah satu penyakit yang gejalanya juga sama demam ya, ada demamnya, dimana ini tuh ditandai dengan adanya peradangan pada organ hati. Jadi hepatitis itu menyerangnya ke hati. Dimana untuk radang hati ini biasanya ada yang disebut akut, ada yang disebut kronik gitu ya Bapak Ibu semua. Apa sih bedanya akut dan kronik gitu? Kalau untuk akut itu biasanya terjadi dalam kurun waktu yang singkat gitu ya. Jadi hepatitisnya itu hanya ada di 6 bulan. Udah aja sampai 6 bulan gak berlanjut. Tapi kalau untuk yang kronik atau kronis itu biasanya dia akan memanjang gitu ya. Setelah 6 bulan tuh kenapa dia masih ada gitu si virusnya di dalam tubuh kita. Berarti dia udah masuk ke dalam fase kronis. Kalau lebih dari 6 bulan misalnya diperiksakan masih ada virusnya gitu. Nah ini penyebabnya untuk hepatitis bisa karena infeksi tadi ya, ada virus, ada bakteri, atau juga bisa karena non infeksi akibat karena kita meminum obat-obatan terkait dengan yang nanti akan menyebabkan kerusakan hati, kemudian ada penyakit autoimun juga yang nanti bisa menyebabkan kerusakan hati, dan meminum alkohol yang terlalu banyak gitu. Ini juga menyebabkan hepatitis. Nah di sini kita akan lebih membahasnya terkait dengan virus ya Bapak Ibu semuanya ya, untuk penyebab virus penyakit hepatitis. Nah untuk gejalanya sendiri di hepatitis sebenarnya bervariasi ya, tergantung dengan si jenis penyakitnya, apakah penyakit hepatitisnya itu akut misalnya yang awal-awal atau kronik yang udah lama lebih dari 6 bulan. Nah di mana di sini juga banyak kasus hepatitis yang tidak menunjukkan gejala spesifik gitu ya. Karena mungkin tadi ya hepatitisnya itu karena virusnya berbeda gitu ya, jadi gejalanya juga nggak spesifik. Nah, di mana di sini pada penderita hepatitis akibat infeksi virus itu biasanya gejala muncul sekitar 2 sampai 6 bulan. Jadi di awal-awal tuh nggak kerasa gitu ya kita terinfeksi hepatitis, tahu-taunya setelah 6 bulan ada gejala spesifik gitu ya, kayak gini, ada kuning-kuning gitu ya di dalam kulit kita tuh jadi kuning gitu ya, biasanya mata jadi kuning gitu. Bola mata kita yang putih-putih itu jadi kuning, kemudian livernya membengkak, sering diare gitu ya, sakit perut, air kencingnya gelap, kemudian di sini juga demam, gejalanya kayak flu ya, kemudian ada ruam, adanya kelenjar getah bening, jadi kayak ada benjolan gitu ya di leher atau belakang telinga, dan juga tinjanya berwarna pucat. Nah itu
beberapa gejala yang terkait dengan hepatitis. Nah, di sini tadi ya kalau untuk infeksi hepatitis sendiri kan bisa disebabkan tadi infeksi virus ya. Nah, virusnya itu juga banyak ternyata, nggak cuma satu yang bisa menyebabkan hepatitis gitu. Ada A, B, C, D, E sampai G gitu ya. Nah, di sini dimana untuk masing-masing virus ini tingkat keparahannya itu berbeda gitu Bapak Ibu. Jadi nggak semua virusnya tuh bisa menyebabkan penyakit yang kronis gitu ya, atau semuanya akut gitu. Jadi beda-beda. Nah, di sini kalau untuk yang hepatitis A dan E itu biasanya akut gitu ya, nggak terlalu lama menyebabkan sakit hepatitis di kitanya. Jadi itu juga bisa sembuh sendiri gitu. Nah, kalau untuk hepatitis B sama C, nah ini memang yang harus kita waspadai gitu, karena kalau kita terserang virus hepatitis B atau C itu nanti bisa jadi kronis. Biasanya rata-rata tuh lebih dari 6 bulan gitu si virusnya tuh masih ada di tubuh kita. Kemudian kalau untuk hepatitis D juga ya, di sini memang jarang gitu ya yang terserang hepatitis D, virus hepatitis D. Tapi kalau untuk seseorang yang sudah terinfeksi hepatitis B gitu ya, itu biasanya bisa double gitu, double terinfeksi, jadi B dan D gitu. Nah, ini juga yang harus kita waspadai ya untuk infeksi virus hepatitis. Nah, ini kalau untuk sumber rute penularan dan infeksi kronis pencegahannya seperti apa? Berdasarkan macam-macam virus, virus ini maksudnya virus A, B, C, D, E ya Bapak Ibu semuanya ya. Dimana kalau untuk virus A itu biasa hepatitis A itu biasanya sumbernya dari feses gitu ya. Jadi dari feses seseorang yang mengidap atau terinfeksi virus hepatitis A, di mana fesesnya itu mengkontaminasi makanan atau minuman yang kita minum gitu. Nah, kemudian kalau untuk penularannya tadi ya dari fekal itu dari feses, kemudian kita makan masuk ke tubuh kita. Nah, biasanya infeksinya juga ini akut ya, nggak terlalu parah, nggak terlalu lama gitu, jadi kurang dari 6 bulan. Dan pencegahannya seperti apa? Kita bisa melakukan vaksinasi untuk virus hepatitis A. Kalau hepatitis B itu sumber penularannya itu dari darah atau cairan tubuh gitu. Jadi rute penularannya itu bisa melalui perkutan tuh jaringan di tubuh kita ya. Jadi misal makanya kenapa kita nggak boleh berbagi gunting kuku dengan orang lain gitu, takutnya kan misalnya dia terkena virus hepatitis B kemudian ada darahnya gitu ya, nanti bisa menular ke kita, atau sisir, anduk gitu ya, makanya nggak boleh berbagi. Nah, di mana hepatitis B ini bisa menyebabkan infeksi kronik karena biasanya hepatitis B itu diam di tubuh kita itu bisa lebih dari 6 bulan gitu. Cara pencegahannya biar tidak terinfeksi itu dengan vaksinasi, udah ada vaksinasi hepatitis B. Nah, kalau untuk hepatitis C juga sama ya, ini sumber penularannya itu dari cairan atau dari darah ya, cairan tubuh atau darah. Sama juga rute penularannya seperti hepatitis B dan juga menyebabkan infeksi kronik. Tapi sayangnya di sini kalau untuk pencegahannya belum ada vaksinnya ya hepatitis C ya. Jadi di sini harus cara pencegahannya kita harus screening darah dan juga melakukan perubahan perilaku gitu, misalnya seperti jangan berbagi jarum ya, terus jarum tusuk dengan orang lain gitu, jarumnya harus yang sekali pakai. Kemudian misalnya ditato gitu kan, itu juga bisa salah satu penyebabnya ya kita terinfeksi virus hepatitis. Kemudian kalau yang D juga ini sama ya seperti yang B dan C, itu penularannya dari darah dan cairan tubuh melalui permukosa atau perkutan ini, dan infeksinya juga bisa jadi kronis ya. Kalau yang D ini udah ada vaksinnya dan cara pencegahannya tadi perubahan perilaku tadi. Kemudian ini kalau yang E itu seperti yang A ya, dia bisa dari feses yang terkontaminasi masuk ke makanan atau minuman yang kita makan. Nah, ini infeksinya juga akut ya, jadi biasanya nggak lebih dari 6 bulan kita terinfeksinya udah langsung sembuh. Dan di sini yang harus dilakukan, pastikan minuman yang diminum bersih gitu ya, aman, bersih, dan tidak lingkungannya tuh tidak kotor gitu. Nah, di sini tadi ya untuk hepatitis A sendiri tadi kan disebabkan karena adanya infeksi virus hepatitis A ya, kita singkat dengan HAV, di mana ditularkannya melalui makanan atau minuman
yang terkontaminasi feses dari pengidap si hepatitis A tadi. Dimana kalau untuk pemeriksaan labnya yang bisa mendeteksi kita ada infeksi virus hepatitis A atau tidak, ada 2 macam, ada anti HAV IgM dan IgG. Nah di sini bedanya apa gitu ya, ada IgM sama IgG gitu Bapak Ibu. Nah di mana untuk yang IgM ini dia bisa diperiksa di awal. Ketika kita lagi ada gejala gitu ya, misalnya demam atau tadi ada kuning-kuning, kita pengen tahu kita terinfeksi hepatitis A enggak sih gitu. Nah periksanya dengan yang M ya, anti HAV IgM. Nah di mana di sini antibodinya akan bertahan sekitar 3 sampai 6 bulan. Dan ini bisa digunakan untuk diagnosis apakah kita terinfeksi atau tidak. Tapi kalau untuk yang IgG ini biasanya dia terbentuk 2 sampai 3 minggu setelah terjadinya paparan infeksi. Nah, ini tuh biasanya kalau untuk yang IgG untuk melihat apakah kita udah punya kekebalan atau belum gitu terhadap si infeksi ini. Jadi biasanya ketika ini hasilnya positif gitu ya, menandakan bahwa kita dulunya itu udah pernah terkena infeksi hepatitis A gitu, disadari atau tanpa disadari, dan ini juga bisa nanti melihat kita udah punya kekebalan terhadap hepatitis A atau belum gitu ya kalau kita positif. Nah di sini untuk informasi pemeriksaannya ini tidak perlu puasa juga dan diambilnya dari darah. Nah kemudian ini untuk yang hepatitis B ya, mungkin yang harus kita lebih waspadai ya, kan kalau tadi hepatitis A sama E dari makanan dan minuman dan sembuhnya juga bisa cepat gitu ya, bisa sembuh sendiri. Tapi kalau untuk yang hepatitis B ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B ya, kita singkat HBV. Di mana ini ditularkannya melalui hubungan seksual tanpa alat pelangaman dan transfusi darah. Ini juga harus diperhatikan buat Bapak Ibu yang sering donor darah ya. Jangan sampai gitu karena kita berbuat kemanusiaan tapi terkena hepatitis gitu. Nah di mana pada kasus ini juga ya sebenarnya jarang terjadi, tapi ada juga beberapa ibu hamil yang terinfeksi hepatitis B itu bisa menurunkan gitu ya, menularkan virus ini ke janinnya. Nah ini untuk faktor-faktornya biasanya kita kontak darah ya dengan yang terinfeksi hepatitis B, baik dari tadi jarum yang bersamaan dipakai gitu ya, kemudian kontak seksual dengan penderita, digigit dari air liurnya juga, kemudian di sini pemakaian bersama jarum suntik gitu ya, sininge atau peralatan obat injeksi lainnya, kemudian tadi ibu ya yang terinfeksi kepada bayi. Kemudian di sini juga penggunaan jarum yang tidak steril, misalnya tindikan telinga, tato atau akupunktur gitu ya. Kemudian dari alat hemodialisa juga bisa menyebabkan penularan hepatitis B. Nah, di sini mungkin kalau untuk perjalanannya ya Bapak Ibu semuanya ya. Tadi kan kalau untuk hepatitis B memang waktu pertama kali itu dia akan muncul langsung antibodinya ya. Jadi ketika tubuh kita terinfeksi hepatitis B ya, ini selama perjalanan 6 bulan itu tubuh kita akan merespon dengan cara sel darah atau kekebalan tubuh kita tuh akan melawan si hepatitis B itu. Nah jadi sehingga di sini ketika imunitasnya sudah terbentuk ya selama 6 bulan biasanya udah langsung sembuh gitu ya. Nah tapi di sini juga ada beberapa kasus gitu ya di mana tubuhnya itu tidak bisa langsung melawan gitu. Jadi si kekebalan tubuh atau imunitasnya itu tidak bisa melawan si virus hepatitis B yang berkembang semakin banyak gitu ya. Jadi di sini ketika udah 6 bulan dia malah makin banyak berkembang biak gitu ya. Dimana di sini akan menyebabkan hepatitisnya itu jadi kronik gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah dimana ketika hepatitisnya itu udah lebih dari 6 bulan atau jadi kronik, itu nanti bisa menyebabkan sirosis. Sirosis itu penyakit hati ya. Jadi nanti hatinya itu menjadi rusak gitu. Kemudian kalau nggak diobatin gitu ya, didiemin aja gitu tanpa pengobatan, nanti bisa jadi kanker hati juga. Jadi sehingga fungsi hatinya itu terganggu, tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, di mana di sini ya ada informasi juga penderita hepatitis B kronik itu dapat hidup selama beberapa dekade tanpa mengalami gejala. Jadi
hepatitis B itu tidak bergejala seperti yang A tadi ya, yang A tadi kan betul-betul kelihatan kuning gitu ya, kemudian ada diare dan segala macam. Kalau B itu dari penelitian itu beberapa dekade tuh tidak ada gejalanya, jadi kita nggak tahu ada tidaknya hepatitis B. Tapi di sini secara diam-diam si virusnya itu merusak hati kita gitu ya selama bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu kenapa sih kita harus mengetahui kita terinfeksi hepatitis B atau tidak melalui salah satunya pemeriksaan darah gitu. Karena kalau dilihat dari fisik aja, oke yang sehat gitu ya, nggak ada kuning. Kan biasanya kalau hepatitis kuning, kemudian tadi diare ya. Tapi kok ini mah kayak yang sehat, tapi ketika dicek lab hasil hepatitis B-nya positif gitu. Nah ini memang silent infection ya, makanya disebutnya untuk yang hepatitis B. Nah, kenapa di sini pentingnya pemeriksaan darah untuk melihat kita terinfeksi hepatitis B atau bukan? Karena kita jadi tahu ya kita udah pernah terinfeksi atau belum terhadap hepatitis B. Jadi kalau misalnya belum, kita bisa melakukan pencegahan tadi ya, ada vaksinasi hepatitis B. Kemudian kita juga bisa tahu kita sedang terinfeksi atau bukan. Karena kan tadi seperti yang disebutkan dia silent infection ya, jadi nggak ada demam, nggak ada apa-apa, tiba-tiba positif hasilnya gitu. Itu bisa untuk hepatitis B. Kemudian kita bisa tahu juga apakah dulu pernah terinfeksi atau tidak gitu. Terus kalau udah terinfeksi udah ada kekebalan tubuhnya atau belum gitu ya. Nah, kemudian di sini juga untuk virus hepatitis B juga untuk kita lihat juga ya, virus hepatitis B-nya itu berapa sih dalam darah, ada nanti bisa lihat juga. Terus kekebalannya juga kita terhadap hepatitis B itu apakah karena vaksin atau yang alami gitu. Nah ini ya beberapa pemeriksaan mungkin yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk hepatitis B. Dimana kalau untuk yang HBsAg kita ingin tahu gitu apakah kita sedang terinfeksi atau tidak dari virus si hepatitis B ini ya. Apakah infeksinya akut atau kronik. Kemudian untuk yang anti HBs ini untuk melihat terdeteksinya pada proses penyembuhan atau hasil imunisasi. Jadi kalau untuk anti HBs itu bisa tahu kita tuh punya antibodinya nggak sih gitu, tubuh kita tuh punya kekebalan terhadap hepatitis B nggak sih gitu ya, entah dari imunisasi atau vaksinasi tadi, atau mungkin kita dulu pernah terserang gitu ya hepatitis B. Kemudian yang anti HBc di sini ada yang IgG/IgM ya, ini untuk menandakan penanda yang bertahan selama infeksi, untuk infeksi yang lampau dan yang aktif. Jadi pada infeksi akut dan kronik, jadi dia itu bertahannya lama gitu ya untuk yang anti HBc ini. Jadi kita bisa tahu apakah dulu kita terinfeksi atau sekarang lagi terinfeksi atau tidak. Kemudian untuk yang HBeAg ini untuk melihat replikasi virus. Kalau yang anti HBe itu untuk prognosis. Jadi nanti kita bisa tahu ya ketika kita udah terinfeksi kemudian melakukan pengobatan, apakah kita ke arah kesembuhan atau si virusnya malah makin membanyak gitu. Nah ini untuk anti HBe. Nah ini untuk pemeriksaannya juga sama, tidak perlu ada persiapan apa-apa, tidak perlu puasa dan diambilnya dari darah semua. Nah kemudian untuk yang selanjutnya hepatitis C ya. Hepatitis C itu hampir sama dengan hepatitis B, tapi ini lebih berbahaya lagi daripada hepatitis B. Kalau tadi hepatitis B kita pencegahannya kalau belum terinfeksi bisa divaksin. Nah kalau ini kebetulan sampai sekarang infonya sih belum ada vaksinnya, jadi kita harus benar-benar menjaga agar tidak terinfeksi hepatitis C. Nah di mana ini ditularkan tadi sama dengan hepatitis B melalui hubungan seksual, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Nah ini juga sama dari ibu bisa menginfeksi ke janinnya gitu ya. Nah di sini yang beresiko tuh siapa aja gitu untuk terkait dengan hepatitis C. Pecandu narkoba, karena kan kalau narkoba biasanya pakai jarum suntik ya, yang bersama anak itu beresiko besar gitu ya untuk terinfeksi hepatitis C. Kemudian orang yang pernah terima transfusi darah, kemudian yang ditato gitu ya, atau tindik tubuh itu juga harus berhati-hati, jarumnya steril atau tidak harus dipastikan. Kemudian akupunktur juga di sini kita harus pastikan jarumnya steril atau tidak. Kemudian ini juga seperti alat-alat pribadi ya, sikat gigi gitu ya, jangan sampai gantian gitu karena bisa jadi
penyebab juga kita terinfeksi hepatitis C. Kemudian ini berhubungan dengan pasangan yang mengidap hepatitis C. Pekerja kesehatan juga di sini seperti kita-kita gitu ya yang di lab juga beresiko karena takut tertusuk jarum gitu ya yang habis ngambil darah pasien yang hepatitis C, kalau nggak hati-hati kita tertusuk bisa jadi kita terinfeksi juga gitu. Pasien hemodialisa, kemudian ini bayi tadi ya, bayi yang lahir dari ibu pengidap hepatitis C. Nah ini mungkin untuk perjalanan gimana hepatitis C itu bisa makin parah-parah lagi. Memang perjalanannya lumayan lama ya, cukup lama, nggak setahun 2 tahun gitu langsung hatinya itu bermasalah, tapi sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Nah di sini awal mulanya infeksi dari hepatitis C itu ke hati yang normal ya, tanpa diketahui ada gejala, misalnya tanpa diperiksa. Jadi kita merasa tubuh kita sehat gitu ya. Nah tapi lama-kelamaan sebenarnya dia itu membunuh ya atau merusak gitu ya si jaringan di hati kita. Nah ketika udah sekitar 20-25 tahun itu terjadi sirosis gitu ya di hati kita. Jika ini tidak terus menerus tidak diobati atau tidak ada penanganan, nantinya akan menjadi kanker hati dan nanti hati kita tidak berfungsi dengan baik dan akan menyebabkan kematian di fungsi hati kita gitu. Ini perjalanannya memang cukup panjang, tapi ya tadi karena nggak bergejala jadi nggak ketahuan gitu ya kita tuh ada hepatitis C atau enggak. Nah di sini bagaimana sih kita bisa tahu gitu apakah kita terinfeksi hepatitis C atau tidak? Pertama kan tidak ada gejala ya. Di sini mungkin gejala yang muncul juga rata-rata gejala umum gitu, ada lelah, nyeri sendi, gangguan tidur, tidak nyaman pada bagian perut, nafsu makan hilang, dan depresi. Ini kan sebenarnya gejala umum gitu ya, bukan spesifik ke hepatitis C. Nah untuk tahu apakah spesifik kita terinfeksi hepatitis C atau tidak, tetap salah satunya adalah dari pemeriksaan darah gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah di sini untuk pemeriksaan lab yang bisa dilakukan itu pertama ada anti HCV di mana dia bisa mendeteksi antibodi terhadap si virus hepatitis C ini. Jadi kalau anti HCV bisa dilakukan di awal untuk mendeteksi dini atau mendiagnosis ya ketika udah ada beberapa gejala gitu yang muncul. Kemudian kalau HCV RNA ini tuh bisa lebih tahu lagi gitu ya berapa sih jumlah virusnya gitu. Jadi ada angkanya berapa sih jumlah RNA virusnya gitu ya ketika kita sudah terinfeksi itu. Jadi di sini mengkonfirmasi juga apakah individu tersebut mengalami infeksi aktif HCV dan atau untuk mengetahui apakah pengobatan yang dilakukan itu sudah berfungsi baik atau tidak gitu ya. Respon terapinya itu seperti apa. Kemudian kalau yang HCV genotype ini untuk mengetahui jenis hepatitis C. Jadi ternyata hepatitis C itu enggak cuma satu jenis yang bisa menginfeksi kita. Jadi ada beberapa. Ini bisa dideteksi dengan yang genotype, nanti bisa terapinya juga lebih tepat lagi gitu ya terhadap si jenis hepatitisnya. Nah ini juga sama informasi pemeriksaan tidak perlu puasa juga, tidak ada persiapan apa-apa dan dari darah diambilnya. Nah di sini juga ada informasi kenapa kita penting gitu ya untuk melakukan pemeriksaan terkait hepatitis C karena untuk menentukan apakah terdapat penyakit hati atau tidak atau seberapa parah penyakitnya, kemudian untuk menentukan perlu tidaknya pengobatan gitu ya, kemudian deteksi dini juga untuk mencegah kerusakan hati lebih lanjut dan mencegah penyebaran HCV tadi ya. Nah kemudian mungkin ini juga sedikit saya bahas yang lagi trending di awal tahun ya, hepatitis misterius gitu. Mungkin Bapak Ibu juga udah mendengar ya terkait dengan hepatitis misterius ini. Nah di sini juga gejala awalnya itu sebenarnya umum gitu Bapak Ibu ya untuk yang mengidap hepatitis misterius ini. Jadi pertama ada mual, muntah, diare berat, kemudian demam ringan. Kemudian gejala lanjutannya air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB putih pucat gitu ya. Kemudian mata warnanya juga jadi kuning gitu ya si bola matanya, kemudian kulitnya menguning, kemudian ada gangguan pembekuan darah, ada kejang dan kesadarannya juga menurun. Ini kan sebenarnya gejala-gejala umum ya dari tadi penyakit yang awal-awal juga sama.
Nah tapi kita nggak tahu nih gitu ya, kita tuh hepatitisnya apa, A, B, C atau yang misterius gitu. Karena kan beda-beda tadi ya virus yang menyerangnya. Nah kalau hepatitis misterius ini sampai sekarang juga masih misterius Bapak Ibu gitu. Jadi belum ada kepastian dari penelitian juga apa sih penyebabnya. Nah ini memang masih dicurigai karena adenovirus ya. Di mana si adenovirus ini yang menyebabkan diare akut ringan. Nah terkait dengan penyebabnya apa, kemudian apakah dia akan infeksi berulang seperti itu belum ada penelitiannya dan belum ada informasinya juga. Nah di sini mungkin kalau Bapak Ibu ada kecurigaan gitu ya, apakah saya hepatitis misterius atau enggak, salah satu pemeriksaan yang bisa awal dilakukan adalah periksa SGOT, SGPT dulu gitu ya. Misalkan dari hasil SGOT, SGPT-nya itu ternyata lebih dari 500, itu kemungkinan besar misterius gitu. Karena ini hasil yang khas gitu ya dari hepatitis misterius. Dimana kalau misalnya iya kita ingin mengkonfirmasi lagi apakah benar misterius atau hepatitis misterius atau bukan gitu ya. Kita bisa melakukan pemeriksaan ini. Dimana tujuan dari pemeriksaan ini itu untuk lebih mengkonfirmasi misalnya ini kan ada pemeriksaan IgM anti HAV ya. Ketika kita negatif bisa dicurigakan ke hepatitis misterius gitu ya. Kemudian HBsAg tadi kan untuk mendeteksi virus hepatitis B. Kalau misalnya positif, oh berarti saya gejalanya itu karena hepatitis B gitu, bukan karena hepatitis misterius. Tapi kalau ini hasilnya negatif, wah curiga nih, kayaknya hepatitis misterius seperti itu. Nah kemudian di sini juga sama ya, untuk yang anti HBC juga untuk kita lihat apakah kita terinfeksi hepatitis B atau bukan. Yang anti HCV atau HCV-RNA juga ini untuk melihat kita terinfeksi hepatitis C atau bukan. Kalau misalnya negatif masih dicurigai yang hepatitis misterius. Nah kalau untuk yang anti HDV dan HIV itu untuk melihat infeksi hepatitis D dan juga hepatitis E ya. Jadi di sini kita lebih ke kalau semuanya negatif gitu ya Bapak Ibu, berarti kita kemungkinan besar hepatitis misterius gitu, bukan hepatitis yang umum. Kalau misalnya salah satunya positif, misalnya yang HBsAg, oh berarti kita gejala itu karena hepatitis B seperti itu. Nah ini ya tadi untuk pemeriksaannya tidak terlalu terlihat ya kuning gitu ya Bapak Ibu semua. Tapi tadi pemeriksaan tadi itu terkait dengan fungsi hati agar kita bisa lebih yakin gitu ya menentukan penyebab dari gejala demam atau gejala yang kita rasakan itu akibat virus apa gitu. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, tapi di sini juga ada beberapa pertanyaan ya. Memang untuk nilai SGOT, SGPT itu ada yang meningkat tapi nggak sampai 500. Itu tuh kenapa? Ini bisa disebabkan oleh virus lain mungkin ya yang menyerang si hati kita juga sehingga si fungsi hatinya bermasalah. Nah kemudian ini juga jika masih ada gejala ke arah hepatitis tapi SGOT SGPT-nya belum 500 itu bisa diulangi lagi gitu ya. Misalnya 3 bulan lagi kita periksa apakah menurun atau malah naik gitu si fungsi hatinya atau hasil SGOT SGPT-nya. Nah yang paling penting di sini pemantauan juga ya apakah dari hasil tersebut kita gejalanya makin memburuk atau makin bagus gitu ya. Jadi harus dipantau juga kondisinya seperti apa. Nah ini untuk langkah penting penanganan hepatitis akut mungkin yang bisa dilakukan di mana kita pertamanya kita waspada gejala awal ya. Jadi ketika ada diare, muntah, mual, sakit perut, kemudian demam tinggi itu kita harus langsung waspada gitu Bapak Ibu gitu ya. Apakah ini penyebabnya virus hepatitis atau tadi dengue atau tifoid gitu. Kemudian jika muncul gejalanya itu jangan panik ya Bapak Ibu semuanya. Kita bisa langsung konsultasi ke dokter atau ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapat pertolongan lanjut. Kalau yang dikatakan demam tinggi sampai ringan itu yang udah di 39 ke atas gitu ya. Jadi 39 40 itu kita sebaiknya langsung konsul aja ke dokter atau ke rumah sakit. Kemudian di sini jangan menunggu gejala lanjutan. Kalau misalnya udah kulit mata menguning
itu sebenarnya udah agak terlambat Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalnya udah terasa ada kuning-kuning gitu ya, itu berarti infeksinya udah lumayan mempengaruhi fungsi hati kita gitu. Nah kemudian di sini jika terjadi penurunan kesadaran, ini segera bawa ke rumah sakit dengan fasilitas ICU. Ini biasanya anak-anak ya yang terinfeksi akut itu, yang di Indonesia juga kalau nggak salah yang awal-awal terinfeksi itu anak. Nah itu mungkin ini untuk yang slide terakhir, kenapa kita perlu waspadai demam itu ya. Jadi diagnosis demam itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena agar penanganannya itu dapat segera dan kita bisa tahu gitu gejala apa sih yang menyebabkan si demam yang kita rasakan. Selain itu juga ketika kita bisa menangani dari dini gitu ya, jadi dapat membantu mencegah kondisi yang bertambah semakin parah. Jadi semakin cepat kita tahu penyebabnya, semakin cepat diobati, semakin cepat kesembuhan juga. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Yulia. Baik, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat informatif dan mengedukasi kita semua. Sekarang saya berikan kesempatan apabila di antara teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin ada pengalaman anak keluarga yang mau ditanyakan. Bu mau tanya, kalau misalkan ya biasanya si anak ya, Iya. anak kalau misalkan panas pasti kan yang pertama kita ke dokter apai. Setelah itu kira-kira yang paling sulit itu kita bingung itu demam berdarah, tipes sama apa? Sama liver ya biasanya atau apa. Berarti yang biasanya dicek itu apa kira-kira yang aman? Untuk awal-awal yang paling tepat biasanya. Ya kan biasanya tipes ya. Kalau tipes kan dia cuma 3 hari ya. Harus 3 hari dulu. Sedangkan panas apa harus IgG dulu NS1 dulu atau apa gitu. Karena ya kadang-kadang bingung juga harus ceknya apa dulu gitu. Atau kita tunggu aja dulu sampai 3 hari baru yang dengue-nya dulu dicek atau gimana bagusnya Bu? Kalau misalnya Bapak mau periksa masih 3 hari, kurang dari 3 hari gitu ya? Ya, karena anak saya kalau memang panas dia langsung dia 39 sampai bisa 40 gitu. Makanya kadang-kadang kita bingung juga harus apa dulu gitu. Makanya kemarin sih saya empatnya NS1, saya juga termasuk NS1 juga kemarin ya. Oh iya. Cuma satu anak saya yang kena. Oh ya gitu. Saking paranoidnya jadi ya Iya. NS1. Apa memang lebih baik NS1 dulu atau gimana atau tunggu dulu 3 hari? Biasanya sih Pak kalau untuk pemeriksaan awal ya memang kalau dilihat dari gejala anak atau mungkin kitanya ya, ketika demamnya itu sudah langsung tinggi gitu ya 39, 40 kan kita nggak mungkin nunggu sampai 3 hari ya Pak ya. Sementara untuk yang tipes memang sih kekurangannya ya di sini untuk yang anti salmonella itu dia spesifiknya tuh baru di 3 hari gitu. Takutnya kalau dipaksakan hari pertama atau hari kedua negatif padahal negatif palsu gitu, takutnya gitu. Kalau saran dari saya, kalau dari kami sih memang jika demamnya itu harinya itu masih di bawah 3 hari gitu ya, itu bisa dilakukan dulu hematologi tadi. Fungsi hatinya juga mungkin bisa diperiksakan yang SGOT SGPT-nya, takutnya ada masalah hati ya, sama yang NS1 itu sih. NS1, SGOT SGPT sama hematologinya gitu. Yang tipesnya belum ya? Kalau kurang di 3 hari ya, karena hari. kita juga nggak mau ya misalnya kayak memaksakan tipesnya juga harus, padahal kita tahu sendiri misalnya takutnya hasilnya negatif tapi karena si pemeriksaannya tuh kalau di awal-awal kan masih belum ada muncul gitu Pak, ya memang kita sarankan NS1 dulu. Tapi kalau misalnya diperiksanya memang udah 3 hari atau masuk ke hari keempat gitu, bisa sekalian sama si tifoidnya gitu. Tapi kita juga tetap mengikuti dokter sih. Misalnya kalau dokter memang saya yakin ini tipes gitu, mau diperiksain ya boleh. Kalau dokter yang ini kan dokter lebih ini paham ya. Cuman kalau misalnya ada pasien yang datang langsung gitu ya, tanpa ada pengantar dokter, memang kita sarankan juga kalau tipesnya nanti aja kalau udah hari ketiga gitu. Bu, kalau NS1 sama hasil demam berdarah itu kadang-kadang bisa beda. Beberapa kasus saya
NS1-nya yaitu negatif, Negatif. ternyata dianya positif. Apa itu karena faktor waktu telat atau gimana atau apa Bu kira-kira ya? Bisa jadi sih Pak, dari misalnya Banyak kasus saya beberapa kali ya. NS1-nya negatif, NS1-nya negatif ternyata tapi ujung-ujungnya ternyata dia demam berdarah. demam gitu. berdarah. Heeh. Makanya kenapa harus dibarengi dengan tadi hematologi tadi Pak gitu ya. Memang sih karena tadi ya kita tuh keterbatasan juga Kalau kita DBD udah itu ya Bu ya, langsung hematologinya lihat pasti trombosit. ngaco. Lihat trombosit Pak. Dia Biasanya hari pertama, kedua, biasanya turun dari nilai normal biasanya gitu. Ada hari pertama sudah turun. hari trombosit. pertama ada yang turun gitu. Tapi memang kalau untuk NS1 itu harusnya dia spesifik ya di hari 1 sampai ke 3. Cuman kadang-kadang ya kita juga sebagai orang tua atau mungkin kita sendiri ya, ini tuh hari bener nggak sih demamnya tuh di hari ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Kadang-kadang kan itu yang miss-nya tuh di situ Pak. Kita merasanya memang hari pertama, padahal itu ada demamnya itu dari beberapa hari misalnya kayak gitu. Nah itu kadang gitu yang ngebuat miss-nya tuh itu gitu. Atau dari mungkin alat NS1-nya, reagennya kan kita nggak tahu ya gitu di lab A, B, C atau mungkin di rumah sakit seperti apa gitu. Human error mungkin ya. Atau Nggak tahu reagen error, error atau error. human error gitu. Tapi biasanya kalau untuk NS1 harusnya dia memang akurat di hari 1 sampai ke 3. Tapi kalau udah lebih dari hari ketiga sih biasanya langsung ke yang IgG, IgM. Oke. Ya, Gitu. makasih ya Bu ya. Ya, makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu mungkin ya Bu, dari penjelasan Ibu tadi kan kita tahu sendiri kalau pemeriksaan waktu demam berdarah itu trombosit hampir tiap hari gitu ya kita harus ngecek. Nah untuk tipoid, apakah Bu harus ada pengulangan pengecekan? Kalau untuk tifoid setahu saya enggak se-ekstrim DB ya Bu ya. Kalau misalnya DBD kan memang dia betul-betul harus dilihat trombositnya gitu ya setelah positif. Kalau untuk tifoid sih setahu saya enggak terlalu ini jarang gitu Bu. Maksudnya harus cek hematologinya atau trombositnya. Berarti cukup di awal. gitu, Cukup di awal aja mungkin dengan mungkin dikasih obat atau perawatan itu nggak perlu ada pemantauan sih kalau setahu saya ya untuk tifoid ya. Kalau untuk DBD memang harus dicek trombositnya, takut tadi ada fase kritisnya yang loss kalau untuk yang DB gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Ya. Kalau cukup, Gak apa-apa kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau malu-malu gitu di sini ada nomor HP saya di situ atau mungkin ke Mbak Astuti juga bisa. kami berterima kasih Ibu sebagai pewakil dari Prodia, Ibu telah meluangkan waktu untuk mengedukasi kami semua. Ya. Dan sebagai ungkapan terima kasih kami akan berikan sertifikat buat Ibu Karina. Iya. Taruh nih. Kita berikan aplaus buat Bu Karina. Semoga Prodia semakin sukses, semakin maju dan berkontribusi untuk kesehatan Iya. masyarakat Tasikmalaya. Amin. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Iya, saya juga berterima kasih banyak ya sudah diundang ke sini gitu ya oleh Bapak Ibu semua. Ini kesempatan berharga juga ya buat kami undangannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kalau misalnya nanti masih ada yang mau tanyakan, boleh kita ada di luar juga Ibu. Ya, Ya, izinkan kami kasih. menutup acara ini dengan doa ya. Ya. Seven bisa tutup kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk malam hari ini di mana kami kembali belajar tentang beberapa penyakit dan Tuhan biarlah Engkau memberikan hikmat ketika kami menjalani hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memimpin kami di perjalanan dan sisa malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, acara malam hari ini sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.